Panglima Santri Gayam Nusantara, yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Syekhina Kiai Haji Taj Yassin Maimun. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrata a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimkan para kiai, para ulama, wabil khusus beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang kami hormati segenap pengurus PBNU, wabil khusus beliau Ning Ali Sawahid dan Kiai Syafiq Ali. Juga hadir bersama kita, menyertai kita Menteri Agama periode 2014-2019, beliau Bapak Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, juga para kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga membersamai kita Mitra Santri Gayam Nusantara dari OJK, dari Pabrik Sukun, beliau Mas Helmi, ada dari PT Terminal Teluk Lamong, beliau Direktur, hadir secara langsung Bapak Haji Faruk Hidayat dan kawan-kawan sindikasi media di Indonesia yang ikut berperan aktif dalam menayangkan pengajian santri Gayeng mengaji ini. Juga tidak lupa kawan-kawan dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dari beberapa negara hadir, ada dari PCI, NU, Yaman, Turki, dan United Kingdom. Juga seluruh para muhibbin Santri Gayeng Nusantara dimanapun berada, wabil khusus kawan-kawan Santri Gayeng yang ada di Jawa Tengah. Pertama tentu saya panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan waktu dan kesempatan untuk kita ikut menyaksikan, mendengarkan secara live maupun secara streaming yang diadakan oleh Santri Gayeng Nusantara. Yang pertama bahwa kali ini kita memperingati Isra Mi'raj yang tadi disampaikan oleh Habib Ali, bahwa perjalanan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, baik perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu keberangkatan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke Langit 7. Yang perlu kita syukuri adalah dengan berjalannya atau dijalankannya Nabi besar Muhammad SAW muncul satu syariat yang mensyariatkan kepada kita, yaitu sholat. Dan sholat inilah atas perintah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan secara langsung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu kita tidak memungkiri bahwa as-sholat imaduddin, bahwa sholat itu ketika dijalankan ya agama kita benar. Apabila sholat itu ditinggalkan ya beragama kita tidak benar. Dan dari sinilah kita ketahui bahwa yang bisa patut kita syukuri adalah atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih atas diangkatnya beliau menjadi Rasul. Dan itulah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia. Maka kita
sebagai umat Islam sudah sepatutnya ketika kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah dan syukur atas diutusnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tentu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat-sholawat yang tadi dibacakan oleh hadroh dari Pondok Pesantren Al-Anwar. Baik, ingin saya sampaikan bahwa saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan, Mbak Lisa, Gus Ali, utamanya Gus Bahak yang sedia untuk mengisi pada acara sore kali ini, pada kesempatan kali ini. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi besar Muhammad SAW memperingatkan kepada kita tentang bagaimana kelak atau sudah masuk di zaman sekarang, zaman kita adalah perpecahan-perpecahan umat beliau yang menjadi beberapa golongan. Maka dari situ kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Al-ayah. Bahwa kita diperintah untuk saling menjaga, saling menghormati dengan cara yaitu bihablillahi jami'ah. Dan hablillahi jami'ah itu adalah menurut hemat kami bahwa hablillahi jami'ah yaitu dengan ikatan keagamaan. Maka di sini yang patut bisa mengikat kita supaya tidak terpecah-pecah wala tafarraqu yaitu dengan adanya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Kita mengikuti beliau, baik apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh beliau. Maka di sini kita sudah patut bersyukur dengan membaca sholawat dan salam kepada beliau, itulah cara syukur kita. Dan salah satunya juga memperingati Isra Mi'raj ini. Padahal kita tahu bahwa banyak manusia saat ini, banyak orang-orang saat ini berpikiran bahwa mereka ingin menyatukan para umat, ingin menyatukan para kelompok golongan dengan metode yaitu bagaimana organisasi-organisasi itu atau kelompok-kelompok itu bisa menyatukan umat Islam, menyatukan kelompok-kelompok, wabil khusus adalah Waton Indonesia dengan bagaimana memberikan hadiah, bagaimana memberikan prestasi-prestasi, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita wa allafa baina qulubihim lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Nggak mungkin kita bisa berkumpul dengan suatu cara apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, yaitu dengan cara keagamaan, bersyariat, beribadah. Nah, inilah kunci kita bisa berkumpul pada saat ini. Dan tentu setelah kita diperingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, di sini ada kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kita diperintah untuk mengingat semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi kita semua. Maka dari itu kita sudah selayaknya untuk memperingati hari-hari besar yang kaitannya dengan
diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, salah satunya adalah merayakan atau memperingati Isra Mi'raj tersebut. Dan ini insya Allah saya melihat banyak yang menonton, banyak kita mau kumpul di live streaming, baik yang mengikuti secara langsung maupun online yang disiarkan lewat Zoom maupun yang lewat YouTube dan media-media yang lain. Kita kumpul saat ini bukan lain karena yaitu tadi hablullah jami'ah. Dan saya tidak patut untuk memperpanjang karena waktunya sudah jam 4:30. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha dan nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan. Semoga organisasi Santri Gayeng Nusantara ini benar-benar bisa menjadi salah satu wasilah untuk mendekatkan umat Islam, mendekatkan warga Indonesia, dan wabil khusus para santri. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti ngaji bareng dengan Santri Gayeng Nusantara. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dijaga hati kita, jasad kita, dan akal kita. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Syekhina Rabi'ah Wahina Syekh Yasin Yabun yang telah memberikan sambutan beliau pada acara Syekh. Sugeng rawuh kepada hadirin Santri Gayeng Mengaji yang didukung oleh Evermos. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Santri Gayeng Nusantara dan juga Evermos. Terima kasih. Meniti acara yang selanjutnya, acara inti pada Santri Gayeng Mengaji pada sore hari ini, yakni Mau'idhah Hasanah oleh beliau Syekhina Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatuka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati putra guru kami Gus Yasin, juga yang sangat saya hormati Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, juga Neng Alisa, Kiai Syafiq, dan dari pihak Sukun Bapak Haji Hilmi, juga Direktur Teluk Lamong Bapak Haji Faruk Hidayat, juga teman-teman Muhibbin Santri Gayeng yang saya hormati. Tadi saya jam 9 pagi tadi ngaji Khataman Bukhari bersama para habaib di Kudus. Alhamdulillah selesai zuhur, kemudian bisa pulang dan ikut hormat ngaji Santri Gayeng. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alau nasama ad-dunya
Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidha nazara qibala yaminih dhahika, wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadza qala hadza Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimalih nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, entekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong enggak jadi itu karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawaduk itu kalau dinasehati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu. Guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong. Supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah. Tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan. Pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca teksnya ya, saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian
Naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di. Yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur tuh riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat. Itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril. Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata. Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak, bukan demi konflik. Juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu yang Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang, dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahal itu khriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir cari teks saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain.
Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir. Karena orang nggak boleh sukut alal mungkar. Karena secara fikih orang itu nggak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih, di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar. Mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa. Tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan, di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya nggak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim, yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi. Itu cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang enggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah.
Di istilah resmi agama kita, millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita, qiyamuhu binafsihi. Selalu berdiri sendiri dan Allah itu al-ghaniyul mutlak, enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah, memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Ciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan di surga disebut melihat. Tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ilallah fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi terima kasih Gajang utamanya pada Gus Yasin dan yang membantu semuanya. Barokahnya kita ketemu bisa ngaji, supaya barokah saya baca teks aslinya di hadisil Isra, karena tadi saya jam 9 sudah baca Bukhari, ini supaya dapat berkah saya ini baca Sahih Muslim. Sekian dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu aja. Hanya satu yang terpilih, yakni dari Mas Gufran Mustaqim, CEO dari Evermos. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun waktunya. Ngapunten Gus Bahak niki badhe tanglet berkaitan dengan sholat ini, sholat atau sholat khusyuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila mungkin dilihat ayat yang lain tentang innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi kita melihat bahwa ada banyak orang yang sholat, termasuk saya sendiri masih banyak berbuat fahsya dan mungkar juga gitu. Nah ini apakah perintahnya itu harus melakukan sholat dengan khusyuk gitu sehingga bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Maturun Gus. Nggih, matur nuwun Mas Gufron. Nggih, matur nuwun ngakune. Pun ikrar nak salate jenengan yo ora marahi terus dadi wali. Begini ya, saya tak cerita karena saya baca kitab itu banyak sekali. Ini bukan dalam konteks sombong atau takabur boten.
Saya cerita baca kitab banyak itu supaya sampean tahu bahwa pikiran saya ini mamlu dipenuhi dengan pikiran-pikiran ulama dulu karena saya sering baca. Jadi tidak pikiran saya sendiri. Khusyuk itu maknanya takut. Ya takut itu ya maknanya takut. Takut itu ya kelas-kelasan. Misalnya saya dipanggil bapak saya. Bahak sini. Sekedar datang ke tempat itu meskipun nggak niat nurut. Saya ulang lagi, sekedar datang ke tempat beliau manggil saya meskipun nggak niat nurut, itu sudah satu poin tertentu. Karena dipanggil terus menghadap itu sudah bagus. Meskipun di hati saya nanti saya bilang nggak mau, saya mau main. Tapi itu sudah poin tersendiri. Karena bandingannya akbala dalam bahasa Arab itu adbaro. Adbaro itu dari kata dubur. Dubur itu membelakangi. Daripada misalnya dipanggil bahak sini, malah lari menjauh. Membelakangi. Kalau dalam bahasa Arab adbaro. Adbaro itu menjadikan duburnya di belakangnya. Makanya bandingannya akbala itu menghadap dengan muka. Kalau adbaro orang di belakangi pakai duburnya. Makanya dalam bahasa Arab disebut adbaro. Nah, sehingga terburuk dari seorang hamba itu adbaro. Dipanggil ndak moro, dipanggil ndak menuju yang dipanggil, malah menjauh. Nah menjauh ini dalam bahasa Arab itu kadang dibahasakan tawalla. Tawalla itu mengu itu menghindari. Atau adbaro, membelakang. Jadi kalau Anda sholat kok masih sering salah, dan saya yakin semua orang juga gitu kalau nggak nabi, nggak wali itu ada ya kesalahan-kesalahan yang tidak fatal-fatal banget karena ada kebaikan yang Anda lakukan, yaitu ketika Anda dipanggil, Anda istijabah, Anda mengiyakan dengan menghadap. Ya, itu sudah bagus. Nah setelah menghadap ternyata disuruh apa itu tidak nurut. Disuruh apa enggak nurut itu satu kesalahan yang tidak mengganggu poin pertama tadi Anda menghadap. Sehingga banyak cerita di hadis-hadis ada sahabat yang zaman itu tidak soleh-soleh banget. Zaman itu ketika Nabi, saya ini mau sholat ya Rasulullah tapi jangan diminta berhenti dari begini-begini. Beliau menyebutkan sekian kemungkaran sahabat tadi. Nabi komentarnya itu sayan hahumayakul. Nanti kalau sering sholat lama-lama ya enggak begitu. Nah ini kelirunya kita sebagai manusia. Lama-lama juga baik, itu kita kira itu terus harus sekarang gitu loh. Nah itu keliru, harus sekarang itu keliru. Bisa saja kita ini setiap sholat pasti sudah ditulis Allah, nanti itu mati baik. Delala nanti habis asar sebelum kita maksiat sudah mati, habis sisa sebelum kita maksiat lagi sudah mati. Jadi barokahnya sholat itu ada waktu yang potensi ya, potensi sholat itu akhir kenangan kita, sholat itu identitas kita, sholat itu status kita. Nah, karena kita sholat itu pakai niat itu komitmen. Sementara kalau Anda maksiat itu tidak pakai niat karena zallah. Zallah itu ya ada niat maksiat, tahu-tahu mungkin di bis ketemu orang cantik, terus agak jelalatan. Tapi kan tidak niat. Tapi kalau sampai sholat kan datang ke masjid, bayangkan diimami ini, nanti kamu takbir, nanti kamu baca ini, baca ini. Jadi benar-benar komitmen, itu status kita. Kata Said Zabidi disebut mautinuhu wa haqiqatuh. Baiknya umat Islam itu kalau taat itu mautinu, itu alamat resminya, itu statusnya, kata Said Zabidi. Tapi kalau dia maksiat itu zallah itu kepleset. Jadi tidak pernah jadi status kita. Semoga semua maksiat kita ini tidak status, tapi zallah. Tapi ketika taat itu status, hakikat kita. Maka fal'ubudiyah ya haqiqatuh wa mautinuhu wa dhatuh. Ini kata Said Abdul Az-Zabidi pengarang Ithaf. Orang Islam itu orang yang ketika ibadah itu identitasnya. Betul, ketika ibadah itu Allahu Akbar, dia berharap rahmatnya Allah gini-gini. Nah ketika salah, dia zallah. Dia ngantor ya ada niat korupsi, dia ingin membenahi negara ini. Dia nyai juga agak ingin macam-macam. Ya tapi karena manusia terus ada zallah. Nah semoga semua kesalahan kita ini zallah itu ya coro Jawa kepleset, tidak mental. Dan semua kebaikan kita ini mental, yaitu kebaikan yang jadi tempat kita, identitas kita, haqiqatuh wa mautinuh wa dhatuh. Tapi jangan pernah berpikir kalau apa artinya sholat kalau kita masih melakukan kemungkaran, itu salah besar. Sholat itu wajib, dengan Anda sholat itu sudah mengurangi kemungkaran Anda, karena Anda tidak melawan ketentuan Allah Ta'ala. Kayak kita orang Indonesia, meskipun kita koruptor, mau jadi KTP Indonesia sudah bagus, kita mau jadi warga Indonesia. Meskipun setelah itu kita korupsi dan salah, tapi lumayan jadi mau jadi warga apa? Indonesia. Orang mau sholat artinya dia menstatuskan diri sebagai hamba Allah. Teken kontrak, kalau saya ini hambamu ya Allah. Anta Robbi, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Soal salah ya salah aja yang sama. Kita tetap warga Indonesia meskipun kita salah.
Meskipun kita koruptor, meskipun kita salah, tetap aja warga Indonesia yang berhak mendapat jatah makan meskipun di penjara, meskipun apa. Sama, kita ini hamba Allah yang mengakui kalau Allah itu Tuhan, kita hamba. Dan barokahnya pengakuan itu insya Allah di cerita-cerita syafaat, kalau kita dosa atau apa, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW, karena kita tidak pernah lari dari status kehambaan. Jadi yang harus dipegang, makanya status kehambaan ini nggak boleh hilang. Kita harus sering bilang, Robbi, Robbi, Tuhanku yang merawat aku, yang memberi aku. Dengan demikian kita menjaga status kehambaan kita. Dan status hamba ini yang menjadikan orang layak masuk surga, yaitu fadkhuli fi ibadi, kamu harus resmi menjadi hambaku, baru ada perintah wadkhuli jannati. Kalau menjadi hamba aja nggak mau, kita punya keangkuhan, punya keinginan yang mulu-mulu, sehingga seakan-akan kita ini Tuhan, itu tidak menghamba. Kita harus fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Saya kira demikian, semoga ini manfaat. Monggo tunggu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ja'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'al baldatana ya baldata Indonesia aminatan ya Allah, mutmainnatan ya Allah, ya'tiha rizqu wa raghatan min kulli makan. Allahumma ja'alna minasyakirin ya Allah, wa minal ladzina ya'alu kalimatakal ulya, wa minal ladzina yasabbahuka wa hamduka wa kabbaruka wa syakaru ni'amaka ya Allah. Aqimna bi syuhudika wa aqimna li ilahi kalimatikal ulya wa aqimna ma ummati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi tasfihika wa tahmidika takbirik hatta nakuna ibadan laka ya ibadan ya Allah takunu himmatuna al-aliyah ya Allah tasfihaka wa tahmidaka wa takbirik waj'alna ya Allah mutmainnin aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wa marhamata habibika Muhammad wa aslihu mata habibika Muhammad wa tajawaz an mata habibika Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, demikianlah mau'idhah hasanah beserta doa sebagai penutup sekaligus penyempurna rangkaian acara pada sore hari ini.